Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, Luar biasa, yes. Berjumpa lagi bersama kita di ibadah online anak sekolah minggu di KPI Resort Maranatha Minggu 12 September 2021 dengan tema menolong saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat bersenang saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memuji kita dengan judul lagu Matahari Bersinar. Semua bangkit berdiri ya. Kita untuk berdoa, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami. Sekalipun kami tidak duduk bersama, tapi kami yakin kami punya Allah yang luar biasa boleh mempersatukan roh kami, untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau dan bersekutu dengan Engkau yang ibadah yang kami kerjakan pada saat ini. Hadirlah Bapa di tengah-tengah kami, untuk kami boleh masuk dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Allah yang luar biasa boleh mempersatukan dengan percaya kami di anak sekolah GKP Maranatha. Kami boleh memuji-muji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kembali kita bernyanyi dengan judul lagu Bersuka dalam Tuhan. Semua bangkit berdiri ya. Hari ini
Saat ini kita merenungkan hukum Tuhan, terambil dari hukum Tuhan yang ke-10. Dan semuanya kita baca bersama ya. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan kau memiliki temanmu, jangan memiliki istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Ya, maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menggunakan tipu daya untuk memiliki harta sama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita mengusir baik istri maupun pembantunya dan menipu ternakannya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Bersaksi Terus Sampai Dengan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam merenungkan satu bagian firman Tuhan di ibadah kita minggu ini, terambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Semuanya buka Alkitabnya, disiapkan semua. Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, sebelum kita menikmati firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan saat ini kami rindu menikmati firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah kami, memberkati supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh percaya dan melakukannya dalam tiap-tiap kehidupan kami. Kau tolong kami Bapa, arahkan hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan yang kami renungkan ini, supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, sudah dibuka semuanya tadi. Saya ulang, Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Ini cerita tentang kelahiran Musa. Semuanya membacanya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini kita ambil dengan menolong saudara, ya, menolong saudara. Pasti adik-adik tahu juga ada tokoh di Alkitab juga yang tidak mau menolong saudaranya. Siapa itu? Contohnya Kain dan Habel yang saling membunuh. Ya, ada juga beberapa akhirnya dia tidak menolong saudaranya. Tapi saat ini firman Tuhan ini kita merenungkannya menolong saudara. Musa lahir pada waktu itu, pada saat itu ketika orang Israel semakin bertambah banyak di negara Mesir. Ketika itu Yusuf yang membawa Israel untuk bertempat tinggal di Mesir, mereka bertambah banyak dan bertambah makmur mereka karena Yusuf memperhatikan orang Israel ini.
dan pemerintah waktu itu Raja Firaun. Raja Firaun melihat situasi itu, ini kayaknya orang Israel ini semakin kuat dan semakin bertambah jumlahnya. Raja Firaun punya pemikiran kalau mereka bertambah banyak, mereka akan bisa melakukan sesuatu gerakan yang membahayakan terhadap negara Mesir ini. Ya, jadi adik-adik, waktu itu Firaun mengeluarkan satu perintah, setiap bayinya orang Israel kalau lahir, kalau laki-laki harus dimatikan. Dan waktu itu ada seorang anak lahir, ya, dari keturunan Lewi, mereka orang Israel, dan nama suaminya Amran, dan istrinya mengandung, lahir pada waktu Firaun ini mengeluarkan perintah ini, dan tidak bisa disembunyikan lagi. Walaupun disembunyikan selama berapa tadi kita baca bersama, selama 3 bulan, dan akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi dari Firaun. Akhirnya ibunya punya niat untuk menyelamatkan bayi ini dengan cara mengapungkannya di sungai Nil, tempat putri Firaun biasanya mandi. Dan kakaknya Musa dan kakaknya bayi ini waktu itu belum dikasih nama. Diikutinya setelah mengapungkan bayi itu sampai ke tempat pemandiannya, kakaknya mengikutinya, sungguh mengasihi adiknya ini. Adik-adik, kalau kita di rumah saling mengasihi nggak sih? Saling menolong nggak sih? Seperti kakaknya bayi ini, seperti kakaknya, dia perhatikan, diikutinya, sampai-sampai nantinya dia menolong mamanya untuk bisa menyusui adiknya ini. Nanti kita lihat satu cuplikan video ini. Mari kita melihatnya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk
berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ya, kita sudah menikmati video ini, kita melihat betapa sayangnya ya kakaknya itu kepada adiknya, diikutinya sampai dijumpainya lagi putri Firaun itu. Bayangkan dia berani menjumpai seorang putri raja hanya untuk menolong adiknya ini. Dan akhirnya putri raja ini merawatnya sampai besar dan dia memberikan namanya siapa? Musa. Ya. Jadi adik-adik, marilah kita menolong saudara kita sesama kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Lakukanlah yang terbaik. Mungkin kecil sekali, mungkin kita melihat orang tua kita sedang lelah gitu pulang dari pekerjaan, mungkin kita ngasih cuma secangkir air putih untuk menolong dia dalam kehausan. Itu juga Tuhan perhitungkan sebagai wujud kasih kita kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Mungkin kalau adik kita misalnya terjatuh, mari kita tolong. Sebab adik-adik, orang yang mengasihi saudara, ketika rukun dengan saudaranya, Tuhan pasti memberkati. Ya, diingat, ketika kita rukun dengan saudara kita, ketika kita menolong saudara kita, ketika kita mengasihi saudara kita, Tuhan pasti memberkati kita. Pasti semua kita mau berkat. Pasti kita mau semua ditolong oleh Tuhan. Karena itu kasihilah saudaramu, tolonglah saudaramu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkatimu dari sejak kecil sampai akhirnya kamu menjadi orang yang dewasa dan menjadi Tuhan pakai secara luar biasa. Tapi ketika kita membenci saudara kita, adik-adik, kita menjadi seorang pembunuh, ya, menjadi seorang yang kebencian itu tidak pernah menimbulkan yang baik. Ya, kita akan berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk kalau kita sudah membenci saudara kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian firman Tuhan, mari kita menolong saudara kita sendiri. Mari kita berusaha untuk menolong orang lain. Karena apa? Ketika kita menolong saudara kita, Tuhan pasti memberkati kita. Sebagai ayat hafalan untuk kita, terambil dari Amsal pasal 19 ayat 17. Dibuka semuanya, pasal 10 ayat 17 dari kitab Amsal. Sama-sama kita membaca. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi kita bacakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ingat adik-adik, ketika kamu menolong saudara, ketika kamu menaruh belas kasih kepada saudaramu, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongannya. Memiutangi Tuhan katanya di sini. Dalam arti apa? Tuhan akan memberikan yang baik kepada kita atas perbuatan kita itu. Sampai sedemikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Ajar kami Bapa supaya kami mampu untuk menolong saudara kami. Sehingga kami Tuhan boleh mengasihi dan melakukan perbuatan yang baik terhadap saudara kami. Terima kasih Bapa meteraikan firman Tuhan ini. Yang kami teladani seperti kakaknya Musa, orang tuanya Musa mengasihi anaknya. Luar biasa melakukan satu pengorbanan. Sehingga semuanya bisa Tuhan pakai menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Inilah firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah Tuhan memeteraikan di dalam hati kami, supaya kami boleh percaya dan kami boleh yakin, karena Tuhan Allah yang luar biasa, yang memberikan rencana yang baik atas hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Lemparkanlah bagimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setengah.
itu. Kita berikan bersama kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian Kidung Jemaat 424 ayat 1, Yesus menginginkan damai. Sudah kami kumpulkan oleh Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan dari dunia ini, boleh dipakai untuk kejayaan Tuhan di tengah dunia ini. Engkau buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama manusia, sehingga kami boleh Tuhan pakai baik pikiran kami, tubuh kami dan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini untuk memuliakan Engkau yang Bapa dan menjadi kesukaan di hati kami. Terima kasih Bapa yang berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah dan dapat kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari kejahatan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan berikanlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi